Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Guru Hebat, berjumpa kembali dengan saya Fatur Rahman SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Nurul Huda, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau disebut juga pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun langkah-langkah penerapannya di dalam kelas adalah: yang pertama, menentukan dan memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan strategi diferensiasi. Dan yang keempat, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majmuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku siswanya. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa terkait dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keenam, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang ketujuh, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda atas kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagaimana keterkaitan antara modul pada pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat atau potensi setiap anak berbeda satu dengan yang lainnya,
dan tugas guru adalah menuntun kodrat tersebut dan bukan mengubahnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid tumbuh dan berkembang serta belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka yang dalam proses belajarnya dilengkapi dengan dukungan oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing murid secara individu. Dalam hal ini, tugas pengajar lebih dititik beratkan pada pemberian perhatian terhadap minat, bakat, dan kemampuan murid, serta memberikan dukungan yang diperlukan tanpa mengurangi keinginan murid untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan menyadari keberagaman dan keunikan pada setiap individu, maka guru harus mengajar mereka secara berdiferensiasi. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini merupakan dasar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Agar kepemimpinan murid ini dapat tercapai, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu yang berbeda. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka pembelajaran tersebut memunculkan motivasi. Murid yang termotivasi belajar akan mampu mencapai prestasi belajar yang maksimal, sehingga visi dan misi sekolah terwujudnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan terwujud. Penanaman profil pelajar Pancasila nantinya akan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas-kelas maupun beberapa pembiasaan yang dilakukan secara protokoler di sekolah. Pembelajaran diferensiasi akan secara maksimal dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas jika didukung dengan penerapan budaya positif. Bapak guru hebat, itulah video kali ini, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.